saya Putri Rizka, dan hari ini saya tidak berdiri di sini sebagai seorang ahli psikologi, guru, atau penjabat pemerintah. Saya berdiri sebagai seseorang yang pernah mengalami bullying, menyaksikan teman saya dibully, dan bertahun-tahun kemudian menyadari bahwa diam adalah bentuk persetujuan. Saya ingin berbicara tentang hal yang sudah lama kita anggap biasa saja, bullying. Saya ingin menceritakan sesuatu. Ketika saya duduk di bangku SMP, saya punya seorang teman, kita sebut saja namanya Rani. Rani anaknya pendiam, berpakaian sederhana, dan tidak terlalu pandai bersosialisasi. Ia sering diejek karena gaya berbicaranya, karena sepatunya yang tidak bermerek, karena tidak punya akun Instagram. Awalnya hanya lelucuan, lalu berubah menjadi panggilan-panggilan yang menyakitkan. Lalu mejanya dipindah ke pojokan. Lalu dia tidak datang ke sekolah dan pada suatu hari Rani pindah sekolah tanpa pamit, tanpa kata. Saya masih ingat perasaan bersalah yang menghantui saya. Saya tidak ikut membuli, tapi saya juga tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Menurut data dari KPAI, setiap tahun ribuan anak di Indonesia menjadi korban bullying, baik secara verbal, fisik, maupun online. UNESCO menyebutkan bahwa 1 dari 3 pelajar di dunia mengalami bullying. Kita menganggap bullying sebagai bagian dari proses pendewasaan, sebagai ujian mental, tapi fakta ilmiah membantah itu. Bullying meninggalkan luka psikologis jangka panjang, kecemasan, depresi, bahkan ide bunuh diri. Tidak ada yang menjadi lebih kuat karena direndahkan. Yang ada adalah trauma yang dipendam diam-diam. Bayangkan saja menjadi Rani, bangun pagi dengan rasa takut, melihat layar ponsel dan menemukan ejekan di kolom komentar. Bahkan menjadi bahan tertawaan di kelas, dan tidak ada satupun guru yang benar-benar peka. Bayangkan menjalani hari-hari seperti itu setiap harinya. Hari ini, saya belajar banyak, bukan dari buku atau kuliah, tapi dari rasa bersalah dan diam saya dulu. Saya sadar kita semua punya tanggung jawab dan moral. Kita tidak harus jadi superhero untuk menghentikan bullying. Kita cukup jadi manusia, karena setiap senyum, setiap gerakan kecil kepada si pembuli, setiap keberanian untuk berkata, stop, itu nggak lucu, bisa menyelamatkan jiwa. Mari kita ubah cara pandang bullying, bukan hanya soal pelaku dan korban. Ini soal budaya diam yang melegitimasi kekerasan. Solusinya bukan hanya hukuman, tapi pendidikan empati, ruang aman untuk bicara, dan keberanian untuk berdiri, bahkan saat kita sendirian. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua berhenti jadi penonton. Jika kamu melihat seorang dibully, tegurlah. Dan jika kamu korban bullying, berbicaralah, karena tidak sendiri. Dan jika kamu pernah membuli, minta maaflah sebelum luka itu menjadi trauma. Karena di dunia ini sudah cukup keras. Jangan biarkan kita jadi bagian yang Mari kita jadi bagian dari solusi. Dimulai dari ruang kelas, dari rumah, dari hati, dan dari kita. Sekian, terima kasih.